Segala proses panjang bersama dengan keluarga Super Irit. Gimana rasanya Mas itu dulu? Silakan Mas Daniel. Iya, perasaan lega dan berbunga-bunga ya. Di layar seperti melihat keluarga Dwi Sasono. Memang keluarga Sasono sih. Artinya tiba-tiba Sukaharta dan Sasono family itu blending dengan ketika saya ngobrol in real life dan melihat di layar itu seperti hal yang sama gitu, karena mungkin juga mereka memberikan sesuatu yang jujur gitu ya, yang ditampilkan di layar dengan yang saya lihat sehari-hari, sehangat itu keluarganya gitu ya. Mungkin soal ekonominya beda ekonominya tapi kehangatan keluarganya yang saya lihat, bagaimana tadi Bu Widi menunggu Widuri datang dulu baru mau makan misalkan di backstage tadi ya, itu juga bagaimana dia memeluk Sally di layar gitu. Jadi kedekatan dan kejujuran itu yang saya rasakan gitu. Jadi aduh, enak banget liatnya gitu. Yes, dan tadi jangan nggak sih Mas, sepecah itu, sekeda itu ke teman-teman penonton Mas? Saya juga heran masalah Onat nyumbang darah kenapa jadi lucu banget ya. Itu lucu banget sih. Itu lucu banget. Iya, padahal kasihan ya. Itu dia, luar biasa. Terima kasih Mas Daniel. Kita minta dari The Sasonos Family, Ibu Widi atau Bapak Dwi mewakilkan bagaimana Gimana? sekeluarga project bareng berlima dan lihat dapat respon yang sangat luar biasa. Ibu Widi silakan. Alhamdulillah, aku pernah nonton filmnya untuk keperluan menulis lagu gitu ya. Tapi ini menurut aku jadi jauh lebih menyenangkan dan jadi banyak lucunya gitu. Jadi aku ngerasa di sini miris ya, ketika kesedihan itu kalau dijalanin dengan ya seru gitu, sebenarnya selalu bisa diatasi dan bikin kita jadi lebih kuat gitu. Dan buat aku jadi makin ngerti bahwa kita tuh perlu lebih banyak lagi film-film seperti ini gitu. Dan jujur terima kasih banyak buat Pak Daniel Rifki yang bener-bener bikin dari skripnya, dari pada saat syutingnya itu jadi lebih ringkes dan jadi lebih punya meaning gitu buat kita tuh menyerap dan nangkep bagaimana kita harus melakukan adegan demi adegan. Dan saya sebagai ibu kayaknya nggak pas untuk ngomong, tapi boleh nggak sih saya muji anak saya sendiri? Boleh dong, karena luar biasa memang ketiganya. Yang nomor 1 tuh ada Drew Prawiro, dia anak yang paling nggak mungkin saya pikir tuh bisa berakting, tapi saya selalu terpukau ketika dia ada di layar. Dan buat saya, wow, untuk pengalaman pertama kok bisa segitu meyakinkannya gitu. Gimana Drew? Menurut kamu? Silakan Drew. Ya sejujurnya awalnya agak ragu aja sih, soalnya mungkin aku doang tapi kayak aku merasa kayak nggak begitu lucu gitu in real life juga. Tapi untuk di film ini karena bantuan dari Om Daniel juga, penutradaranya sangat enak gitu, maksudnya bisa tektokannya dan Pak Daniel sangat detail. Tapi juga ke akunnya juga dengan cara-cara yang masuk gitu dan aku merasa nyaman banget. Ya sekarang emang di keluarga ini Billy yang paling berkorban sih, luar biasa. Itu berasa banget di kita sih. Itu harus diakui Bro. Demi keluarga. Demi keluarga. Terakhir sebelum ke teman-teman media, kita ke Bapak Dwi Sasono. Bapak Dwi, komentarnya Pak Dwi melihat respon yang sangat hangat. Dan ini satu keluarga Pak Dwi, silakan. Saya masih gemeteran tangannya ini. Gara-gara ke Kalidres nih. Kalidres naik sepeda. Ngambil sawi. Aduh ini aku gak bisa ngomong apa-apa dari tadi. Aku ketawa, aku senyum. Jujur aku tadi gimana ya rasanya menonton tuh adalah melihat keluargaku sendiri gitu kan. Kayak masalahnya sama. Kita pernah mengalami masalah seperti itu juga. Titik sulit dalam kehidupan keluarga tuh masalah finansial. Siapa yang gak pernah mengalami itu gitu. Jadi kayak keluar dari badan terus ngelihat sendiri gitu. Aku kagum, terus terang kagum dengan proses perjalanan ini gitu, dan kekhawatiran ada sejak awal, terutama juga anak-anak bagaimana menghadapi ini semua gitu. Drew tentunya juga yang dia dari awal itu dia sudah mau berusaha, dia mau latihan dan sebagainya gitu. Aku kagum sih sama Drew gitu, sama Denden juga, dan bagus tentunya Widuri juga. Semuanya pas, bukan hanya keluarga aja tapi semua juga dari Opa Hans, Om Indro, terus Om Andra, semuanya tuh mereka bersabar gitu loh menghadapi
kami gitu, anak-anak yang masih baru juga gitu. Dan aku nggak menyangka tadi begitu melihat semuanya mengalir sampai selesai dan nggak terasa film ini tuh sangat padat dan pesannya juga sangat baik sekali gitu. Dan di sini melihat memang tidak sempurna tapi ada keindahan di situ gitu. Dan apa ya, ujungnya keluarga Sukaharta ini apa ya, bisa merefleksikan bagaimana keluarga yang bisa bertahan gitu saat masa sulit dan mereka bangkit saat terjatuh gitu, dan disitulah mereka mendapatkan kesuksesan. Yes, terima kasih Bapak Dwi Sasono. Kita akan ke teman-teman media terlebih dahulu, silakan yang ingin bertanya dan ngobrol langsung dengan jajaran cast. Ya, boleh, silakan. Sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Terima kasih, Bias. Saya Yan dari Demi Film Indonesia. Pujian saya untuk semuanya, terutama Daniel Rifki, ternyata membuktikan sutradara serba bisa. Ini film komedi, tetapi saya dalam banyak sekali adegan berbesmili. Saya menangis. Ya, mata saya berkaca-kaca, terutama kehandalan akting Mbak Nyonya Dwi Sasono ini, ya, luar biasa sekali, yang selalu membuat mata saya basah dalam dialognya. Tapi ada satu pertanyaan saya khusus untuk Deden. Den bagus. Silakan. Tentu yang menjawab ini bukan cuma Deden tapi Daniel Rifki. Saya tidak tahu ini anak mestinya SD, tapi tidak pernah sekolah, dia tinggalnya di dalam lemari dan dia bisa menulis seperti Leonardo da Vinci, macam-macam. Apakah anak ini homeschooling atau gimana? Hanya melalui Ibu Widi, hanya ibunya saja yang mengajar, sementara dua kakaknya itu saya ada adegan pergi ke sekolah dan lain-lain ya, terutama yang sulung sudah biasa saya lihat dalam film Billy yang juga saya baru lihat pertama kali main ini, tapi saya kagum sekali sama Deden Dwi. Ya, ini apakah dewasanya bisa melebihi Dwi Sasono? Wow. Ya, Dan terima kasih Pak Yan. tentu saja untuk Mbak Widi, yakin bisa jadi nomine Best Citra. Terima kasih. Amin, Pak Yan, terima kasih. Denden, silakan Denden boleh menjawab, nanti dibantu Mas Daniel. Silakan. Ya, jadi terima kasih Om Yan udah Opa Yan. Sebenarnya di filmnya kata Ibu, aku itu sebenarnya homeschooling. Iya, memang homeschooling. Di situ waktu pertama kali aku lihat skripnya, aku emang lihatnya tuh kayak Kenny itu hampir sedikit di bawahnya kayak Albert Einstein gitu. Kenny itu personality itu genius, chill sama irit. Yes, tuh, genius, chill, irit. Betul Pak Ian. Memang di dalam skripnya Kenny itu memang sebenarnya kesulitan untuk mencari sekolah yang pas. Jadi kami akhirnya memutuskan untuk dia homeschooling, tapi hanya untuk sementara sampai kita mendapat sekolah unggulan gitu ceritanya. Dan itu kan ternyata perlu biaya gitu. Itulah yang akhirnya dijelaskan di film ini ya. Gitu. Mas Daniel mau menambahkan? Terima kasih banyak Pak Ian, supportnya luar biasa. Terima kasih. Mas Daniel silakan menambahkan. Udah lengkap semua dia. Udah lengkap ya. Jadi Denden baru berusia segini tapi udah bisa membedah karakter ya. Jadi kita lihat akan terus ada bersama dengan Bapak Dwi dan Ibu Widi ya, nampaknya di industri perfilman. Amin. Industri perfilman kita cerah Pak, ada Denden nih nanti yang akan meneruskan. Selanjutnya silakan teman-teman media yang ingin bertanya dan ngobrol langsung dengan jajaran cast. Ya silakan Mas, sebutkan nama, media, dan pertanyaannya. Halo, selamat malam. Yovan dari Moviegoers ID. Mau tanya ini ke Drew ya. Tadi benar udah dipuji sama Mama Widi kan ya. Itu saya ngerasain banget Drew itu kayak anak kedua yang out of this world lah gitu. Pemikirannya beda dari kakak adiknya gitu. Itu gimana mempelajari karakter ini? Tadi kan diskusi sama Mas Daniel ya. Ada nggak sih mungkin
sebagai anak kedua gue harus begini nih, harus beda sendiri gitu. Drew belajar dari mana? Tadi kan bilangnya juga ngobrol sama dulu pernah di Prescott mau lihat belajar sama bapak juga. Tapi di film tuh bagus banget. Saya punya kakak anak kedua, abang saya kayak gitu, bener. Itu relate banget kayak gitu. Ada ya? Ada. Terus buat Oza, Oza ini film pertamanya kan ya. Tadi banyak dialog-dialog banyak dan kayaknya agak-agak ini dialog acting sama Mas Dwi yang pengalaman. Gimana rasanya acting tagihan? Tagihannya. Oke, siap. Terima kasih Mas Yofan. Kita ke Drew dulu, silakan Drew, boleh dijawab. Terima kasih. Untuk pembangunan karakternya sih, pertama yang aku udah sempat bilang di beberapa interview juga, karakter Billy dan Sally itu sebenarnya di real life itu ketuker aku sama Widuri. Ya paling aspek besar ya aku ambil dari karakter Widuri di dunia asli gitu. Tapi aku juga suka menyimak pas SMP, menyimak anak-anak yang kayak gitu pada waktunya itu. Aku bisa ambil dari situ juga, dan ya ditambah dengan acting class juga gitu, cara bisa mendorong karakter Billy semaksimal mungkin gitu. Dan juga ya itu bantuan dari Pak Indro, Om Andra juga, dan yang lain-lain juga. Terima kasih Drew jawabannya. Ke Oza tadi, Oza bagaimana? Buat film pertama tapi udah sering tadi satu frame bersama dengan Mas Dwi Sasono gitu ya. Iya. Silakan Za. Sebelumnya saya juga anak kedua juga Mas. Gak ada. Anak kedua siapa nih? Saya juga boros gitu ya. Sama Om Indra anak kedua juga. Anak kedua juga kita semua adalah Billy ternyata di kehidupan nyata ya. Iya, awalnya tentunya deg-degan juga ya untuk langsung tektokan sama aktor-aktor ini, dan gak hanya tektokan tapi kan gue harus kayak jadi orang yang nyebelin gitu untuk perannya Mas Dwi Sasono kan. Jadi mungkin di situ hari pertama mungkin agak tegang juga, tapi karena Mas Dwi juga sangat santai banget, kita juga ngobrol-ngobrol di sebelum syutingnya itu lancar, jadi ya udah setelah take pertama udah ngalir aja, gue udah di mindset gue kayak ya udah intinya Bram ini songong gitu aja intinya. Yes, ketagihan nggak tadi tagihan acting nggak dan film lagi kira-kira Oza? Ya, kalau ada yang butuh peran nyebelin lagi saya siap. Nggak harus nyebelin ya guys. Kalau ada yang biasa juga saya bisa juga gitu. Siap. Okay. Terima kasih Oza Rangkuti. Siap. Selanjutnya silakan, ada lagi teman-teman media yang ingin bertanya. Kalau belum dari teman-teman media, saya akan bertanya sedikit ke Onadio Leonardo. Tepuk tangan lo dong buat Onat. Onat, peran lo tuh mengesankan banget, Nat. Nah, lo ada apa sih sama gue? Peran Onat mengesankan banget di sini, Nat. Nat, saat dipercaya menjadi Om Cipto, ini gimana, Nat? Lo membedah karakternya dan nguliknya, silakan, Nat. Gue suka banget lagi cara kita syuting, cara kita saling dekat. Gue jadi ada Tante Widi, nggak begitu sulit lagi, bukan sombong nih ya. Bondingnya tuh gue dari awal dikasih pintu, tau gak lo? Ya. Sampai bilang, Nat, lo jagain anak gue ya. Sampai segitunya, masuk aja masuk. Terus Om Daniel juga lepasin aja, Nat. Jadi gue juga ngerasa nggak ketekan sih. So gue enjoy banget nih pas lagi syuting, ternyata outputnya enaknya kalau kita enjoy ya. Iya betul. Dan kabarnya donor darah itu beneran ya, Nat? Oh beneran, emang miskin. enjoy. Gue happy banget ada di part of your family. Yes, terima kasih. Ona, terima kasih. Thank you. Terima kasih. Kita ke teman-teman media, apakah sudah ada? Oh, ada di depan dulu, silakan. Oke. Ini mic-nya, nama, media, dan pertanyaannya. Halo, saya Dimas dari Koran Indopos. Buat Mas Dwi, langsung aja. Mas, ada treatment ngebonding nggak sama anak-anak ini buat main film bareng? Apa di rumah, apa di lokasi syuting kah? Udah gitu. Siap. Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kita membangun chemistry itu udah beberapa belas tahun yang lalu. Dari mulai anak pertama lahir ya. Pertama-tama itu tahun 2000 berapa itu saya bangun chemistry sama istri saya dulu pertama. Terus kemudian saya hamili dia. Anak 1, 2, dan 3 gitu. Ini casting juga, anaknya kita yang casting gitu. Enggak sih Mas, tapi memang prosesnya panjang. Dari sebelum
jauh film ini pun juga saya sering berbagi sama anak-anak cerita gitu kan, gitu karena acting itu juga dalam kehidupan nyata juga acting gitu dan jadi apa ya prosesnya panjang dan sekarang waktunya untuk kalian mencoba gitu seperti Drew sama Denden gitu. Saya nggak mau memberikan beban tentunya sama mereka karena memang membuat karya itu harus dalam keadaan yang senang, yang happy gitu. Jadi pas juga memang ini Falcon memberikan waktunya saat liburan anak-anak sekolah supaya sekolahnya nggak terganggu dan kita syutingnya tuh sambil berangkatnya seperti kita liburan. Jadi kita bersenang-senang bersama ya Den ya. Gitu. Jadi ya mungkin teman-temannya Denden ada yang liburan kemana keluar, kita liburannya di tempat syuting dan kita sangat menikmati itu. Jadi kita punya pelajaran dan pengalaman yang sangat luar biasa. Yes. Gitu. Silakan Ibu. Soal chemistry kalau aku boleh nambahin ya Mas, mungkin yang nggak banyak diketahui sama kita nih ya. Sebenarnya kan yang ngomongnya senang-senang aja gitu ya, chemistry itu harus bisa nyaman gitu. Sebenarnya dalam syuting aku harus mengakui gitu ya, ini kenapa aku sangat berterima kasih sama Mas Daniel. Ada juga saat dimana kita adu pendapat mana yang benar gitu. Buat seorang aktor maunya begini gitu, tapi di sisi lain ya ini kan bukan suami aja, tapi di sini kan partner kerja misalnya. Aku punya pengalaman. Disitulah kenapa ada sutradara yang punya visi dan dia tahu bagaimana aktor itu explore actingnya, lalu kita menawarkan maunya begini dan ada konflik di tengah-tengah itu gitu. Jadi aku merasa apa yang Drew lakukan menjadi Billy, apa yang saya lakukan sebagai Linda dan itu selama reading sampai selama syuting itu tuh naik turunnya banyak banget. Kita belum tentu punya pilihan yang pas gitu, pilihan yang A apa yang B. Belum ketemu sama Opa Hans, lalu ada kreativitas baru. Jadi buat aku, apapun yang terjadi dalam syuting, ketika yang sutradaranya udah menentukan yang mana dan kita akhirnya dipimpin oleh satu direction itu, menurut aku itu juga sih jadi kunci keberhasilan sih. Yes. Aku sangat terbantu sekali di situ. Jadi bukan hanya chemistry, terus semuanya nyaman, enggak, ada ketidaknyamanan itu kita cari-cari sampai kita akhirnya mikir bahwa oke, kita harus mengarah ke satu hal nih, satu arahan gitu. Dan di situ akhirnya dapat puncaknya tuh justru di situ menurut saya. Jadi jangan dari nyaman-nyamannya aja. Gitu Ya. sih. Terima kasih Ibu ini untuk jawabannya. Sebelum ke teman-teman media lagi, sebentar saya mau ke Widuri yang sangat luar biasa juga di sini. Tepuk tangan untuk Widuri. Kita sering ketemu di beberapa press film, tapi kali ini bersama dengan keluarga. Gimana saat ini? Boleh ceritakan ke teman-teman media berproses bersama Drew dan Den juga di sini. Silakan Widuri. Sangat menyenangkan sih, aku ngelihat setiap di set satu scene sama Drew, sama Billy, sama Kenny, terus ngeliat mereka sedih, terharu gitu. Maksudnya kayak aku gak nyangka bisa di posisi ini, terus aku kayak seru banget bisa satu frame sama mereka, sama adik kakakku, sama ibu bapak berlima bareng-bareng. Kaget sih, gak nyangka bakal kesampaian, terus seneng juga aku ngeliat hasilnya. Jadi I'm very blessed. Widuri, terima kasih. Kita balik ke teman-teman media, silakan. Boleh, Mas, nama, media dan pertanyaannya. Halo, saya Julian dari Cinepoint. Sebelumnya selamat buat semua yang terlibat, Suasana Family, Mas Daniel, Rifki, Pak Indro, Mas Onat, Oza Kuti yang baru debut. Ya by the way, keren, filmnya keren. Saya suka. Ini film ringan, apalagi akan rilis di momen liburan anak-anak ya kan. Ini film family. Satu hal yang saya penasaran aja sih Mas, pertanyaan cepat. Mungkin udah pernah ditanyain sebelumnya, karena saya nggak ngikutin. Gimana sih Mas Daniel proses pengambilan keputusan saat menentukan karakter-karakter ini akan dimainkan oleh Sasono Family, di mana kita tahu 3 dari 5 orang family member adalah aktor yang udah banyak filmnya, sementara Drew dan Denden ini masih baru. Gimana sih Mas, apa sih yang jadi faktor pengambilan keputusan terbesarnya saat memutuskan itu? Thank you Mas. Terima kasih. Silakan Mas Daniel.
Sebenarnya untuk pemilihan ini kreditnya ada pada ibu produser kita, Bu Frederica. Yes, nanti boleh Ini tambahkan adalah Ibu salah Frederica. satu kecerdasan visi produser sebenarnya untuk melihat ini. Silakan. Silakan Ibu Frederica. Iya, terima kasih Mas. Kenapa? Karena menurut kita buku komiknya tuh udah unik banget. Dari sisi premis, cerita pastinya. Memang waktu pada saat memutuskan keluarga ini, cocok loginya memang banyak banget gitu. Kita udah coba matchingin dengan beberapa aktor, aktris gitu ya. Kita coba matchingin, tapi kita merasa tidak spesial. Akhirnya kita ketemu dengan keluarga Sasono yang menurut kita adalah keluarga seniman yang menurut kita paling pas untuk memerankan keluarga Super Irit ini. Siap, terima kasih Bu Frederica jawabannya. Ada lagi teman-teman media? Silakan. Sebelum ke teman-teman media lagi, sebentar saya ke Pak Deindro. Nah, sekarang tepuk tangan dong untuk Opa Hans. Karena kalau ditelusuri teman-teman, dari mana sih silsilah irit-irit ini? Dan ternyata ya ini dari opanya tadi ya kan, Pak De. Tapi ini syarat akan makna dan syarat akan pesan Pak De. Terlihat ya, tapi maknanya sangat dalam. Pak De saat dapat peran ini, kepercayaan lagi dari Falcon Pictures, gimana Pak De untuk menyikapinya? Silakan. Iya, aku sih sebetulnya nggak pernah melihat sebuah peran itu dari sedikit banyak atau segala seperti itu gitu. Tapi aku lebih kepengen bahwa aku bisa nggak menjadi orang seperti yang diharapkan pada cerita itu. Mungkin itu yang terpenting. Tapi sebetulnya aku justru nggak kepengen ngomong itu gitu. Aku justru kepengen ngomong dari pertama aku selalu bilang bahwa di sini banyak pelajaran hidup, banyak sekali pelajaran hidup. Dan ada satu yang mungkin membuat kita kempis hidung kita gitu ya. Saya ditemani cucu tadi spesial, saya kepengen dekat dia karena saya kepengen tahu dia ngerti nggak. 10 tahun cucu saya, 10 tahun perempuan. Seperti kata Pak Yan, ada saatnya dia merebus mili nangis, ada saatnya dia ketawa. Saya tanya terakhir sama dia, apa kamu ngelihat apa? Dan saya nggak sadar itu. Ternyata dia masih ingat. Saya pernah bilang, ketika istri saya sakit keras sampai dengan meninggal, satu hal yang saya katakan, dan itu tadi dikatakan oleh Deden, kuncinya adalah berbicara kita. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Kita makhluk sosial. Ini pelajaran yang paling penting yang harusnya bisa kita ambil. Ini kita semua makhluk sosial. Ketika kita bicara kita, bukan saya, artinya bukan egoisme yang tampil, maka kita akan bisa melewati apapun. Dan tadi kebetulan diingatkan justru oleh cucu saya. Benar ya, alhamdulillah ya kita hidup dengan hal yang kecukupan. Bayangin anak 10 tahun nih, gara-gara nonton itu. Apa yang saya kepengen omongin bahwa apapun alasannya, Drew yang hebat mainnya, tidur yang bagus, keluarga ini yang hebat, Ibu Erika bisa mengcast semuanya, kemudian Mas Daniel yang bekerja kuat, semua pendamping kita bisa bersama-sama. Tapi ada satu hal, bahwa ini di sini kita berbicara kita. Berbicara kita, itu yang kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa. Seharusnya bangsa ini berbicara kita, bangsa Indonesia. Itu aja yang saya kepengen bilang pada Anda semua, bahwa film ini patut ditonton oleh semua. Karena kita menganggap, kita berharap setelah film ini kita akan sama-sama berbicara kita. Yes, terima kasih Pak Deindro. Ada lagi teman-teman media? Siap, silakan boleh berdiri, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Halo, selamat, saya Mario dari Kumparan. Pertama-tama selamat untuk Falcon Picture, semua cast dan semua yang terlibat untuk film ini. Yang pertama untuk Mas Daniel, ini kan diangkat dari komik ya Mas. Gimana relevansinya dengan masa kini Mas? Karena menurut saya ini sangat relevan, ada kripto juga yang disinggung di sana, ada investasi yang lain juga disinggung di situ. Terus yang kedua aku mau share dulu untuk Ibu Widi, perannya bagus sekali Bu dalam peran ini. Linda itu kan gambaran ibu yang sangat relevan ya dengan ibu-ibu masa kini yang kebanyakan mungkin
apakah ini juga sangat relate dengan Sasono Family Bus sehingga sangat terasa keluar layar gitu perannya? Makasih. Terima kasih. Mas Daniel yang pertama silakan. Baik, terima kasih. Lagi-lagi untuk satu hal ini, bagaimana skenario menangkap isu sosial hari ini di layar. Kreditnya ada pada tim penulis skenario, ada Mas Daryl dan Fahmi di atas. Dari Yeay, itu Kumatan. dia. Terima kasih. Skenario yang indah sekali. Mungkin kalau perlu dielaborate bisa tanya ke Mas Daryl nanti. Tapi memang ketika membaca skenario-nya saya suka sekali karena berhasil menangkap isu-isu sosial yang up to date banget gitu. Dimulai dari pandemi, kemudian PHK. Padahal skenario-nya itu mungkin 2 tahun yang lalu ya selesai, tapi hari ini pun PHK masih banyak sekali dibicarakan gitu. Bahkan lagi-lagi soal efisiensi anggaran berdampak pada PHK ya 70% dan lain-lain gitu. Sehingga skenario itu masih resonate sampai hari ini gitu. Itu bagian dari kredit untuk tim penulis. Terima kasih Mas Daryl dan Fahmi. Yes, terima kasih ada hadir di sini juga Daryl dan Fahmi. Selanjutnya Ibu Widi boleh silakan. Oke, terima kasih Mas Mario. Ih, aku GR banget. Tapi jujur membaca komiknya, lalu anak-anak saya suka dan itu adalah solusi sih untuk seorang ibu pada saat itu yang agak khawatir ngelihat anak-anaknya ini kok nyaman-nyaman aja gitu hidupnya. Kalau aku kasih tahu beberapa teori tuh kayak nggak didengerin gitu. Jadi memang ternyata kita perlu satu medium lain untuk membuat mereka benar-benar ngerti ini tuh realita gitu. Ibu bapaknya oke seniman, boleh dibilang artis, boleh dibilang mengalami banyak kenyamanan di sana sini, tapi kehidupannya kehidupan gitu, nggak ada nggak ada jaminan bahwa kita semua akan hidup nyaman. Dan saya juga mengapresiasi banget tim kita ini solid banget ya Mas Daniel. Jujur aku tuh senewannya lebih besar dari mungkin pemain yang ada di sini semua. Sebagai ibu khawatir terus kan ya gitu. Nah apalagi main film bareng-bareng. Jadi jujur aku tuh malah lebih sering, waduh temperamental banget gitu. Jadi kesini maunya begini, kesitu maunya gitu. Dan kalau timnya nggak mengerti itu akan menarik di sini. Ada Paul juga. Yeay. Kita semua mengalami saat-saat dimana gue kayak gimana sih lo gini. Guys, ada Mas Adit mungkin Saul. Tim Asrada. Kita benar-benar jadi bertumbuh sebagai keluarga baru gitu. Dimana ada keresahan-keresahan aku kalau ada waktu yang nggak pas, gimana ada hal-hal yang sebenarnya aku maunya begini tapi ternyata kenyataannya seperti ini. Tapi itulah aku setuju sama Pak Indro bilang gitu bahwa ini semua ternyata soal kita ya gitu. Kenyamanan aku di rumah nggak bisa aku bawa juga di syuting, tapi intinya satu cerita yang udah dibikin bagus ini bagaimana adegan per adegannya tuh konsisten aku bisa menyampaikannya dengan baik. Lalu nggak sedikit-sedikit ngasih saran ke anak aku gitu, percayain aja sama sutradaranya karena aku bukan sutradara. Dan syukurlah alhamdulillah hari demi hari itu kita semua bisa saling mengontrol itu gitu dan benar-benar ujungnya semua berkolaborasi sebagai kita gitu. Jadi satu tim film keluarga Super Irit, alhamdulillah. Terima kasih Ibu Widi, boleh tepuk tangan teman-teman. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat seluruh cast dan juga jajaran filmmaker. Terakhir mungkin dari Ibu Fredrika, closing statement-nya Bu, cukup. Baik, tepuk tangan sekali lagi teman-teman, kita boleh berfoto bersama, silakan berdiri. Dan jangan lupa informasikan kepada seluruh followersnya, pembacanya, penontonnya dari masing-masing media teman-teman.